Industri pro firm memiliki perkembangan yang cukup pesat nih, di mana dia mampu bertumbuh secara eksponensial dari tahun ke tahun. Dan ini merupakan momentum emas bagi kita sebagai trader, karena kita memiliki akses leverage yang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan kita dalam trading, baik dari segi modal maupun penghasilan. Cuman, pas gue ngeliat berdasarkan data geografisnya, negara Indonesia ini masih kurang banget nih minatnya dalam industri pro firm. Justru di kawasan Asia ini didominasi oleh orang-orang dari negara Malaysia. Dan ini cukup gue sayangkan juga ya, karena berdasarkan secara pengalaman gue pribadi ketika gue join berbagai macam pro firm, itu rata-rata, kalau bisa di kawasan di server Asianya, itu pasti diisi sama orang Malaysia. Dan berdasarkan pengalaman gue dan penglihatan gue gitu dari channel YouTube gue ataupun berbagai macam seminar yang gue udah ikutin, sebenarnya orang Indonesia tuh masih nggak ngerti apa itu pro firm. Ya di video kali ini, gue bakal bikin list-list pertanyaan mendasar yang biasanya bakal lu tanyain sebagai pemula dan bakal gue jawab di video ini, sehingga nanti tujuannya adalah lu mengerti nih secara garis besar apa itu pro firm dan bagaimana kerjanya, sehingga lu bisa memutuskan apakah lu mau ikut pro firm atau tidak. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya ya. Pertanyaan pertama adalah, apa itu pro firm? Sebenarnya pro firm ini basicnya cuma ya model bisnis, di mana model bisnis itu gampang lah. Jadi ini adalah kondisi di mana ada seseorang yang memiliki jumlah uang berlebih dan bingung mau dikemanain, sehingga ia mencari nih berbagai macam orang yang kira-kira memiliki kemampuan finansial cukup baik. Dalam ini kemampuan finansialnya ya trading ya. Jadi ketika dia mampu menunjukkan performa trading dia yang bagus, portofolionya yang bagus, orang yang tadi memiliki modal berkenan untuk memberikan sebagian modalnya kepada trader tersebut untuk ditradingin lah. Jadi ketika modalnya profit, nanti kita bakal bagi hasil. Ya kurang lebih seperti fund manager, cuman ya ini dalam bidang forex gitu. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara kerja pro firm? Seperti yang gue bilang tadi, orang kan pasti nggak mau ya ketika dia memiliki uang berlebih terus ngasih secara cuma-cuma gitu uangnya. Pasti dia pengen ngetes dulu nih, apakah emang lu bener nih jago di trading dan memiliki portofolio yang bagus. Sehingga kita ketika masuk ke pro firm, kita tuh bakal dites dulu nih. Pada umumnya ya, itu melalui 2 fase challenge. Di mana nanti ada challenge 1, lu memiliki limitasi-limitasi tertentu. Dan challenge kedua, yang lu juga memiliki limitasi-limitasi tertentu. Ya, contoh limitasi seperti lu nggak boleh ngelewati rugi sampai berapa persen, dan lu harus mencapai profit sampai berapa persen. Dan ketika lu berhasil lolos di 2 challenge tersebut, at least itu ngebuktiin kalau lu tuh emang bisa mampu untuk mengelola modalnya. Sehingga ketika lu lolos challenge tersebut, baru lu diberikan akses modal tersebut. Gitu. Perbedaan pro firm dengan broker. Nah, walaupun secara sekilas itu kayak seolah-olah mirip ya. Jadi kita trading ke pro firm ya sama kayak trading ke broker. Tapi sebenarnya ini hal yang sangat-sangat berbeda banget, guys. Jadi kalau bisa broker ya, lu tau lah broker. Ketika kita ngelempar transaksi, broker yang bakal nerima dan meneruskan transaksi kita. Tapi ketika pro firm, ketika kita ngelempar transaksi, sebenarnya dia itu nggak meneruskan transaksi kita. Tapi dia sebenarnya kalau dari fase challenge dulu ya, itu bakal ngeliat performa kita dulu. Jadi dia nggak, ya cuma ngeliat lah, kita pasti dia kasih akun demo dulu nih. Nanti dilihat performanya, oh iya nih orang berhasil nih capai target profit tertentu, nggak melewati batas rugi tertentu. Dan ketika lu udah lulus fase challenge ya, lu bakal masuk ke namanya fase funded. Atau lu dimana lu udah diberikan akses modal nih. Jadi pro firm bakal ngasih lu modal untuk lu kelola. Ya pasti beda dengan broker. Kalau broker ya lu perlu deposit sendiri untuk modal lu. Kalau di pro firm ya lu bakal didepositin lah gitu. Keuntungan trading dengan pro firm. Dan ini jelas banget pasti menguntungkan lah. Karena akhirnya nih kita sebagai trader, kita memiliki akses modal yang cukup besar, di mana rata-rata industri pro firm itu memberikan akun hingga senilai $400.000. Di mana kalau bisa anggapannya aja nih, lu bisa profit sebulan itu ya kurang lebih 5% ya. Rata-rata forex kan rata-rata sebulannya kurang lebih 5%. Lu bisa dapat $20.000. Dengan anggapan nih dapat pembagian hasilnya 50-50, di mana 50% buat lu sebagai trader, dan 50% lagi untuk pro firm yang penyedia modal, lu udah bisa dapat $10.000 tiap bulannya. Di mana $10.000 itu sekarang ya kurang lebih nilainya 163 jutaan. Ya ini kan lumayan banget. Cuman ya kayak emang agak berlebihan. Karena untuk mencapai akun $400.000 itu juga gak gampang. Jadi ya tapi bisa gue ngasih lu lah kira-kira tuh ekspektasi tertinggi lu bisa sampai ke situ. Dan rata-rata di profit pembagian hasilnya itu nggak 50-50. Lu tuh bisa dapat sampai 80% lu. Dan lu bayangin sendiri berapa profit yang bisa lu dapat sebulan nih. Bagaimana cara mendaftar di pro firm? Sebenarnya pro firm itu adalah sebuah industri ya. Jadi ketika lu mau masuk ke industri pro firm, lu perlu nih pilih perusahaan-perusahaan pro firm yang kira-kira cocok untuk lu. Kira-kira perusahaan mana yang dengan trading conditionnya yang sesuai sama gaya trading lu. Karena bagaimanapun juga sebenarnya pro firm ini juga banyak yang scam. Jadi ya lu bisa pilih lah nama-nama perusahaan yang cukup terkenal. Ya kalau dulu sih ada FTMO ya. Cuman FTMO udah ngeblokir negara Indonesia. Jadi yang bisa gue saranin ya paling kayak TradeXprop, Fiverr, Funded Next, dan sebagainya.
Pokoknya banyak banget perusahaan. Nanti lo tinggal klik aja website mereka, nanti itu bakal tampilin opsi-opsi modal yang bisa lo kelola. Biasanya paling kecil itu mulai dari $5.000 hingga paling tingginya tadi yaitu $400.000. Dan kira-kira lu ketika mau ngelola modal tersebut, itu ada fee atau biaya admin yang bakal dikenain kurang lebih nilainya 1% dari modal tersebut. Jadi ketika lu tertarik nih mau ngelola nilai akun hingga $5.000, ya kurang lebih lu perlu bayar senilai $50. Di mana $50 itu dipakai sebagai jaminan lah. Jadi kayak bisa lu buat biaya admin, biaya pembuatan akun buat pengetesannya, dan biaya lain-lainnya dah. Ya, dan biasanya ketika lu lolos gitu ya, sampai bisa udah lolos challenge gitu di tahap 1, tahap 2, biaya admin tadi tuh bakal dibalikin lagi bersama dengan payout atau bagi hasil yang bakal lu terima nantinya. Tapi juga ada beberapa perusahaan yang fee-nya itu atau pembayaran tadi biaya admin ya, yang nggak dibalikin. Karena Profirm juga, ya gue mau jujuran aja lah. Salah satu keuntungan terbesar Profirm itu nggak cuman dari bagi hasil antara profit trader dengan si Profirmnya. Justru keuntungan paling besar itu ada dari biaya challenge-nya tersebut. Karena ketika lu gagal, uangnya nggak bakal dibalikin. Dan ya suka nggak suka, itu model bisnisnya si Profirm ini. Mana cara mendapatkan akun funded? Nah, ketika lu mau sampai ke tahap funded, kayak yang tadi gue jelasin, lu harus lolos challenge-nya dia dulu nih. Secara rata-rata, Profirm itu menyediakan 2 challenge. Dimana biasanya untuk tahap pertama, ya lu harus lolos nih dari challenge tersebut. Lu nggak melewati batas rugi tertentu, dan harus mencapai take profit tertentu atau mencapai target profit dari perkembangan modal tersebut. Dan untuk challenge keduanya ya kurang lebih sama. Dan ketika lu berhasil lolos dua-duanya, lu pasti dapat akun funded. Cuman nggak semua perusahaan ya, karena ada beberapa perusahaan itu yang juga ngasih akun kayak perlunya 3 tahap evaluasi. Jadi harus 3 kali lolos nih baru sampai akun funded. Atau juga ada yang langsung instan. Jadi lu nggak perlu challenge apapun dan bakal langsung dapat akun funded. Jadi ini tergantung lagi nih sama perusahaan yang bakal lu pakai. Apa itu drawdown? Tadi kan gue udah sempat jelasin nih, untuk lo sampai ke tahap akun funded, itu nggak boleh ngelewati batas rugi tertentu dan harus mencapai target profit tertentu. Dan batas rugi ini yang kita sebut sebagai drawdown. Jadi biasanya lo itu ketika memiliki akun, lo dibatasi secara persentase, nggak boleh melewati batas rugi tersebut. Kalau bisa kita ambil contoh, bisa lo mengelola akun dengan nilai $5.000. Secara rata-rata, industri ini menargetkan untuk drawdown-nya itu 10%. Jadi lu nggak boleh nih rugi sampai $500. Atau ketika modal lu atau equity lu sampai ada di bawah 4.500, ya akun lu bakal dikategorikan sebagai akun yang gagal dan ya udah nggak bakal dapat akun funded lah. Ya untuk drawdown sendiri itu dibagi jadi 2, yaitu daily drawdown dan max drawdown. Di mana untuk daily drawdown ini tujuan untuk mengatur batas rugi secara harian. Atau kurang lebihnya ya, lu nggak boleh rugi sampai berapa persen dalam satu hari. Dan untuk max drawdown, ya lu nggak boleh rugi secara menyeluruh lah. Dari lu start trading sampai tradingnya itu selesai. Di antara lu sampai nyentuh target profit atau ya akun lu gagal. Dan sebenarnya dari perspektif Profirm, drawdown ini penting banget. Karena ketika dia mau ngasih lu akses ke modal dia, kan nggak mungkin dia mau ngasih ke akses untuk trader-trader yang dia aja nggak bisa ngelola resiko gitu. Atau pakai resiko yang gila-gilaan. Jadi ya hal ini hal yang lumrah ya. Funded menggunakan uang sungguhan atau uang simulasi. Ini ya bisa kita bilang sebagai $1 million question ya, atau banyak banget yang ditanyain. Sebenarnya itu dikasih uang beneran apa enggak sih? Tapi nyatanya, sebenarnya Profirm itu nggak bakal ngasih lu uang beneran. Dia bakal ngasih lu tuh uang simulasi. Nah, ini merupakan hal yang tricky ya. Kalau bisa tadi gue bilang di awal tentang apa itu Profirm atau model bisnis si Profirm. Jadi sebenarnya kan jaminannya ketika lu lolos challenge-nya, dia bakal akses modal. Tapi nyatanya, lu nggak bakal dikasih modal apapun. Lu tetap bakal dikasih akun demo doang. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Ini sebenarnya udah gue jelasin cara lengkap di video pertama gue. Jadi kalau mau nonton yang lebih lengkapnya lagi, silakan aja lu tonton video tersebut ya. Tapi garis besarnya, Profirm ini tuh sekarang udah berbeda nih. Kalau bisa zaman dulu mungkin modelnya kayak gitu. Lu benar-benar dikasih akses modal, tapi pembagian profitnya biasanya lebih kecil. Kurang lebih lu sebagai trader ya cuma dapat kayak 20% dan 80%-nya ke penyedia modal. Dan ya itu wajar. Tapi sekarang nih, industri ini berkembangnya cukup pesat dan cukup ketat lah kompetisinya. Di mana rata-rata untuk pembagian hasilnya, tradernya itu bakal dapat nilai hingga 80%. Sehingga kan agak sulit nih bagi si trader untuk memaintain dua hal tersebut. Ketika profitnya dari pembagian hasilnya kecil, ya agak kesulitan mereka untuk biaya-biaya yang lainnya, biaya-biaya perusahaannya, kayak biaya gaji, biaya buat maintenance, dan biaya untuk pengelolaan resiko masing-masing trader. Jadi si Profirm ini memiliki model bisnis yang lebih unik lagi, di mana dia menggunakan akses teknologi yang lebih canggih. Di mana Profirm sekarang mengandalkan 3 cash flow.
Pertama, cash flow yang seperti yang tadi gue bilang, paling gede juga. Ini dari fee yang pertama kali lu bayarin ketika lu ikut challenge-nya. Itu satu. Dimana dari fee ini aja, lu udah bisa sampai menyumbang profit kurang lebih 40-60% dari profitnya. Dan yang kedua, profit ini mendapatkan profit ya dari bagi hasil. Biasanya juga profit ini secara sedikit-sedikit lah. Dia bakal mengutilisasi strategi lu. Jadi ketika lu ikut profit, data lu itu bakal di-save dan bakal di-copy. Jadi ketika lu trading apa bakal diikutin. Cuman lotnya biasanya bakal lebih gedein. Kalau bisa kita ambil contoh, lu udah lolos sampai ke akun funded gitu. Lu bisa beli XAUUSD 0,1 lot. Mungkin ketika Prof menggunakan uang pribadinya atau uang perusahaannya, ya lu bakal digandain, bisa dikali lipatin. Jadi lu copy transaksi dengan entry price yang sama, stop loss yang sama, dan target profit yang sama. Cuman lotnya bakal lebih gede. Ketika lu tadi buka 0,1, mungkin aja si Prof buka 5 lot atau 10 lot. Sehingga dia ketika untung ya dapat untung lebih gede. Cuman itu kan pisau bermata dua. Ketika lu rugi, ya dia juga rugi gede. Jadi ya, dia mengandalkan yang ketiga lagi nih pendapatannya. Gimana? Data trading lu juga bakal dijual. Jadi ketika dia mengutilisasi untuk dirinya sendiri, data trading lu juga bakal dijual ke investor-investor di belakangnya si Prof firm. Jadi ketika Prof ini bisa berdiri cukup lama atau tangguh, biasanya itu memiliki orang-orang di belakangnya dengan uang yang cukup besar lah, atau bisa kita bilang sebagai investor. Mana investor itu juga sama kurang lebih. Ketika lu tadi beli gitu XAUUSD 0,1, si investor ini itu juga bakal ngikutin data lu yang disediakan oleh si Prof firm. Sehingga ketika lu profit ya, investor itu juga profit. Dan bisa investor ini multiplier lebih gede lagi. Udah bisa 50 lot, 100 lot. Yang mainannya udah level-level bank lah dan sebagainya. Dan si Prof ini keuntungannya mendapatkan subscription biasanya ya. Jadi si investor itu bakal bayar tiap bulannya ke si Prof firm untuk menyediakan data yang bisa di-copy sama investor ya. Jadi untuk menstabilkan model bisnisnya biar tetap bisa ngebayarin payout lu, dia menggunakan 3 pendapatan tadi. Kalau bisa gue simpulin tadi, jadi yang pertama dari fee ketika lu bayar pertama kali lu daftar di Prof firm ya. Kedua, dari utilitas untuk mereka pembagian profit lah antara trader dengan lu. Dan yang ketiga adalah dari subscription-nya dengan si investor. Jadi ya, dia memberikan lu bukan akun funded, akun simulasi. Dan rata-rata semua Prof firm kayak gitu, even FTMO sekalipun. Apa profit split yang ditawarkan oleh Prof firm? Sebenarnya udah gue singgung tadi ya, sebenarnya secara rata-rata industri, profit split yang bakal dikasih ke lu itu kurang lebih 80%. Jadi ketika lu ngelola akun gitu ya, net profitnya ya, bukan dari modal ya. Jadi ketika lu dapat, bisa lu lolos challenge, lu dapat akun $5.000. Bukan berarti lu dapat 80% dari $5.000 ya. Tapi lu dapat dari net profit yang biasa lu hasilkan dari modal tersebut. Jadi ketika lu menggunakan akun dengan nilai $5.000, lu bisa profit 10% $500, ya lu dapat 80% dari $500 ini, bukan dari $5.000 ya. Dan ya biasa 20% dikasih ke si Prof firm ya. Dan cuma ini kan tergantung perusahaannya lagi ya. Kadang ada beberapa perusahaan juga, kalau bisa dia ngeliat performa trading lu bagus banget gini ya, lu masih profit konsisten dan resiko lu nggak gila-gilaan, lu bahkan bisa scaling up istilahnya gitu, atau naikin profit splitnya. Hingga lu bisa dapat 90% atau 95% dari net profit yang lu hasilkan gitu. Jadi ya kurang lebih menguntungkan banget lah. Jadi kayak udah nggak ada alasan buat lu nolak untuk nggak masuk Prof firm. Apakah akun funded memiliki batasan? Ya, akun funded ini tetap memiliki batasan. Cuman batasannya udah nggak seketat si akun challenge sebelumnya. Dimana kalau akun challenge tadi ya, lu harus nggak boleh ngelewati batas rugi tertentu, mencapai target profit tertentu, dan metode tradingnya bla 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 bla. Tapi ketika lu sampai di akun funded, biasanya lu tuh cuman ya tetep lah. Lu bakal ngikuti aturan-aturan trading yang ditentuin, dan nggak boleh ngelewati batas rugi yang ditentuin juga sesuai akun challenge-nya. Cuman lu udah nggak ada lagi tuh target profitnya. Jadi sebulan lu cuman profit 1%, 2% pun nggak masalah. Asal rugi lu terkontrol. Ya rata-rata biasanya tuh ngikutin sama challenge ya. Jadi kalau challenge ya lu dibatasin nggak boleh rugi 10%, ya lu juga di akun fundednya nggak boleh rugi 10%. Jadi ketika lu sampai ke akun funded nih, saran gua, lu mainnya kecil-kecil aja lah. Lu profit 1%, 2%, nggak perlu yang muluk-muluk gitu. Ya 5% lah at least. Tapi kan kalau bisa akses modalnya gede, lu profit 5% kan udah gede banget. Kayak tadi $400.000, 5%-nya udah dapat $20.000. Yang lumayan banget. Jadi ketika lu sampai akun funded, ingat ya, jangan ngambil resiko yang tergesa-gesa. Jangan sampai ketika lu udah capek-capek ikut challenge, tapi malah gagal di akun fundednya. Pasti hati lu bakal nyesek banget tuh. Merequest payout. Nah, tentu kita ketika udah profit nih, tentu kan kita mau pembagian hasilnya ya. Jadi kita mau request payout atau profit split tadi.
Dan untuk request payout, biasanya lu tinggal masuk ke website Profirm yang lu gunakan. Nanti itu bakal ada dashboardnya. Dan dari akunnya yang lu udah sampai profit itu, lu bisa request payout nih. Dan untuk jangka payout, kurang lebih secara rata-rata industri ya 2 minggu lah. Jadi setelah 2 minggu lu dapat profit, lu bisa request payoutnya. Tapi tetap aja ya, ini tergantung perusahaannya lagi. Ada perusahaan yang bisa langsung lu request payout, ada perusahaan yang perlu nunggu sampai 1 bulan. Dan sebelum request payoutnya tersebut, lo harus ngisi yang namanya KYC atau Know Your Customer. Di mana ini juga praktik yang bisa dilakukan sama bank ya. Jadi intinya, si prof ini memastikan kalau misalnya akun itu benar-benar dikelola sama orang yang benar kayak lu. Jadi dia nggak bakal salah transfer ke orang lain. Jadi nama harus sama, data alamat harus sama. Nah caranya sih paling kurang lebih ya lu kirimin aja kayak invoice, kayak ya tagihan telepon, tagihan apa gitu yang kurang lebih ada nama lu sama ada alamat lu. Dimana dua ini harus match sama KTP atau SIM lu. Jadi ketika semuanya udah oke, ya lu baru bisa ditransfer payout-nya. Dan biasanya transfer payout-nya ini dalam bentuk kripto ya. Soalnya dia itu kan gak ada akses ke Bank Indonesia. Jadi kalau ada PayPal sih lebih enak lagi. Tapi gua sih biasanya nge-request-nya lewat kripto. Jadi ya lu bisa pakai sendiri. Dan lu buat yang gak ngerti cara ngisi KYC, lu cari aja di YouTube. Pasti udah banyak banget yang ngasih ngajarin tutorial cara ngisi KYC gitu. Dan ya itu sih. Dan yang terakhir, ini gue mau ngasih warning sih. Jadi ini bukan pertanyaan lagi. Cuma gue mau ngasih tau lu. Si Prava ini industri yang sebenarnya bagus banget secara model bisnis masuk akal. Buat lu masih nggak ngerti masuk akalnya di mana, lu bisa nonton video pertama gue ya. Dan ya sebenarnya kenapa gue bisa ngasih warning ini, karena sebenarnya Prava ini walaupun industri yang bertumbuh dengan cukup baik, tapi ini oknum-oknumnya tetap ada juga nih. Jadi banyak banget perusahaan yang muncul, tapi juga banyak banget perusahaan yang jatuh. Jadi ketika lu milih Profirm, lo harus milih itu yang benar-benar nih. Yang pertama, ya lo harus milih Profirm yang kira-kira nggak pernah ada dalam sejarahnya dia itu menolak payout. Karena di industri Profirm ini udah banyak banget nih perusahaan-perusahaan Profirm yang dia nggak mau ngebayarin payout lo. Gue nggak usah ngomong lah. Kalau lo tahu kayak ada namanya My Forex Fund, The Funded Trader, di mana dia scam. Ketika lo lolos ke akun challenge, akun lu tuh ketika lo bayar fee dia bakal langsung kabur. Tiba-tiba perusahaannya tutup. Lo mau request pengembalian dana, nggak dibalikin juga. Jadi untuk masuk ke industri Profirm, lo harus benar-benar teliti banget nih untuk milih Profirm. Dan ya lu cari-cari aja rekomendasi orang deh. Kira-kira Profirm yang cukup bagusnya apa ya? Soalnya cukup banyak kok yang bagus. Ya kalau bisa gue sebutin sekarang sih ada Funding Pips, The Fivers, atau TradeXPro. Ya mungkin bisa lu lihat reviewnya lebih jelas lagi di YouTube gue ataupun YouTube orang lain ya. Dan buat lo yang masih nggak ngerti, tanya di kolom komentar. Gue langsung bakal jawab deh. Jadi kalau misalnya lu masih ragu atau apa, dan lu juga bisa ke komunitas WhatsApp yang udah gue bentuk ya. Jadi nanti kalau bisa lu mau nanya lebih personal ya silahkan tanya di situ aja. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.